Pencernaan makanan adalah proses pemecahan makanan menjadi molekul-molekul sederhana yang melibatkan organ-organ dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Pencernaan dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis adalah pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi halus dengan bantuan alat-alat pencernaan. Yang kedua, pencernaan kimiawi adalah pelarutan makanan oleh enzim pencernaan, mengubah makanan bermolekul besar menjadi kecil. Proses pencernaan manusia melibatkan alat-alat pencernaan berikut, yaitu rongga mulut, kelenjar ludah, kerongkongan atau esofagus, lambung, hati, kantong empedu, pankreas, usus besar, usus halus, usus buntu atau appendix, dan anus. Jadi, yang pertama kita akan membahas tentang rongga mulut. Di dalam rongga mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Mulut terdiri dari beberapa bagian, yaitu langit-langit, uvula, tonsil atau amandel, lidah, gigi geraham atau molar dan premolar, gigi seri atau incisivus sentral dan lateral, gigi taring atau caninus. Jadi, ada beberapa kelompok dalam rongga mulut, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Yang kedua, kita akan membahas tentang kerongkongan. Panjang kerongkongan sekitar lebih kurang 25 cm yang berfungsi sebagai jalan makanan dari mulut menuju lambung. Kerongkongan terdiri dari sepertiga otot lurik dan 2/3 otot polos, dan dindingnya tersusun atas epitel pipi berlapis. Di dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerak kontraksi dan relaksasi otot polos yang mendorong makanan menuju lambung. Gerak peristaltik menghasilkan makanan yang berbentuk bolus. Yang ketiga, lambung atau ventriculus. Lambung adalah kantung makanan pada saluran pencernaan yang terletak di sebelah kiri perut. Lambung terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada kardiak, bagian lambung dekat jantung. Yang kedua ada fundus, bagian lambung yang membulat. Yang ketiga, ada pilorus, yaitu lambung bawah dekat usus. Yang keempat, ada rugawe, yaitu melindungi dinding lambung dari abrasi asam lambung. Yang kelima, ada sphincter esophageal, yaitu katup yang menjaga agar makanan yang masuk tetap berada di dalam lambung. Yang keenam, ada sphincter pylorus, yaitu katup yang menjaga makanan agar tidak keluar dari lambung sebelum pencernaan selesai. Keempat, ada usus halus. Panjang usus halus sekitar 6-8 meter dan lebar 25 mm. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Struktur usus halus, yaitu yang pertama ada villi, yaitu lipatan pada dinding usus halus yang berfungsi memperluas bidang penyerapan. Yang kedua ada enterosit, yaitu sel epitel silindris yang menyerap sari-sari makanan. Yang ketiga ada sel goblet atau parental, sel yang berfungsi untuk menghasilkan getah. Yang keempat ada pembuluh darah. Yang kelima ada pembuluh limfa. Yang keenam ada membran mukosa. Kelima, usus besar atau kolon. Memiliki panjang lebih kurang 1 meter. Terdiri dari kolon ascendent, kolon transversum, kolon descendent, cecum atau usus buntu, appendix. Bagian akhir usus besar disebut rectum dan terdapat lubang pembuangan yang disebut anus. Ada beberapa fungsi usus besar. Yang pertama, membentuk massa feses atau kotoran. Yang kedua, mengatur kadar air, garam, mineral, dan zat berguna yang tersisa pada feses. Yang ketiga, tempat terjadi pembusukan sisa makanan menjadi feses oleh bakteri Escherichia coli. Yang terakhir adalah anus. Bagian akhir usus besar disebut rektum. Rektum dapat berkontraksi sehingga menimbulkan defekasi. Defekasi adalah proses pengeluaran zat sisa pencernaan melalui anus. Kontraksi rektum dapat menyebabkan refleks gastrokolik,
yang dapat dilakukan secara sadar dan otot pencernaan akan berkontraksi sehingga feses terdorong keluar.